Artinya MUI itu bisa disebut money laundry karena gudangnya itu Pak. Karena terbukti di dalamnya ada terorisme. Teroris. Itu kalau di audit itu money laundry itu kena semua tuh MUI. Aneh kan? Itu Indonesia memang begitu. Makanya nggak ada yang berani ngelawan MUI, cuma Panji Gumilang. Makanya Panji Gumilang kalau berani dia bilang, you mau audit saya silakan, tapi kita harus audit you juga, ya kan sama-sama. Masalahnya nggak bisa, sekarang polisinya kan di pihak MUI. Jadi one way ini ceritanya. Nampaknya Panji Gumilang setorannya kurang gede sama polisi. Beda di zamannya Susno Duaji, dilindungi sekali kan sama Susno Duaji zaman itu kan. Nah itu masalahnya ya, jadi memang ribet memang. Ya, Pak Mahfud MD ini terlalu cepat ngomong gitu. Awas ya Pak Mahfud MD, ada pepatah mengatakan mulutmu adalah harimau. Nanti suatu saat omongan-omongan Bapak itu akan backfire kepada Bapak itu. Lihat, kalau Bapak sudah tidak berkuasa nanti, paling Bapak bisa berkuasa 5 tahun lagi kan, kalau dipilih jadi wapres. Jadi ini juga sama dengan terjadi kepada siapa ini, Panji Gumilang, Syekh. Apa begitu? Saya jadi baru masuk dengar cerita pastor ini masalah banyaknya rekening, terus ini Menko Polhukam Mahfud MD, pencucian uang, sama ini Pak Mahfud. Paling keras lagi dia ngomongnya, paling keras ya si Mahfud MD ini. Karena dia lagi suka-sukanya. Paling sange dia, paling sange pengen jadi wapres dia kan. Ini kasih lewat Pak Ketua. Ini kan Pak Ketua kemarin yang bilang tadi itu kan, yang dibilang sudah si Ridwan Kamil boleh masuk, MUI nggak boleh masuk. Betul itu. Jadi itu yang marahnya Panji Gumilang di situ. Jadi makanya dia marah besar itu. Jadi gini Pastor Paul ya juga teman-teman yang lainnya di Indonesia ini, makanya saya bilang ini negara apa gitu kan. Negara bukan, pokoknya negara suka-suka deh. Negara suka-suka yang menjadi masalah itu di Indonesia ini. Jadi maka jangan heran kalau ada ini orang-orang mengatakan ini ya, maaf ini kalau pejabat ini yang namanya pejabat ini tersinggung, tapi maksud saya bukan begitu, supaya bapak-bapak para pejabat penegak hukum ini tahu saking jengkelnya masyarakat itu menciptakan istilah-istilah dari singkatan yang dijabat ya, yang diberikan contoh ya. Ini contoh polisi, orang bilang polisi itu apa ya, jangan tersinggungnya para polisi, tapi sering kita dengar kok di pergaulan sehari-hari. Ini adalah kritikan ya, sama dengan di zamannya Lenin atau Marx, Lenin lah ya, sama Tsar di Rusia ya, kan ada yang namanya itu cara mati ala ketawa Rusia itu apa, kira-kira begitu. Di sini misalnya orang teman-teman bilang atau yang lain-lain lah, polisi, apa itu polisi? Perkara orang lain sumber income. Kenapa sampai bisa muncul istilah ini gitu? Perkara orang lain sumber income. Jaksa, jangan kasih sisa-sisa dong ya, jangan kasih sisa-sisa. Jadi jaksa itu juga perlu bagian gitu ya. Jaksa, jangan kasih sisa-sisa. Kemudian BPKP, ini ceritanya apa BPKP? Udahlah, cinta-cintailah ya, seperti misalnya Pak Panji Gumilang ini, Syekh Panji Gumilang, ini pencucian uang. Itu kan dipolakan. Jadi ada teman tadi cerita-cerita dengan saya soal pemeriksaan keuangan di lembaga di BUMN, ya, di perusahaan-perusahaan besar, ya, di pemerintah-pemerintah seperti DKI dulu zamannya Anies Baswedan. Apa itu BPKP? Bapak pulang kantong penuh gitu. Ini adalah cerminan daripada bagaimana perasaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia, terhadap oknum-oknum penegak hukum di Indonesia. Jadi ini juga sama dengan terjadi kepada siapa ini, Panji Gumilang, Syekh. Apa begitu? Saya jadi baru masuk dengar cerita pastor ini masalah banyaknya rekening, terus ini Menko Polhukam Mahfud MD, pencucian uang, sama ini Pak Mahfud. Paling keras lagi dia ngomongnya, paling keras ya si Mahfud MD ini. Karena dia lagi
suka-sukanya Paling ngomong sange disuruh dia, apa, paling sange pengen jadi wapres dia kan. iya, lagi suka-suka dia ngomong kan, apapun dikasih yang nggak ngerti yang bukan bidangnya, langsung ngomong. Ya kalau hukum oke lah. Ya. Tapi semua salah, langsung ngomong. Ridwan Kamil lapor gini, langsung ngomong bubarkan. Padahal Ridwan Kamil sendiri bohongin gitu. Sekarang apa tindakan daripada pemerintah terhadap Ridwan Kamil? Gubernur daripada Jawa Barat yang melakukan informasi yang salah, pembohongan publik. Ini orang juga mesti ditahan sebenarnya. Tapi apa itu dilakukan? Ya enggak kan, karena bagian daripada suatu sindikat untuk menghancurkan ini Al Zaitun. Suatu rencana yang seolah-olah sah tetapi tidak. Nah, ini mengapa ini. Jadi begitu yang ada di Indonesia ini. Sekarang misalnya masalah, saya orang awam ya di soal undang-undang keuangan atau perpajakan lah. Tapi kan kita bisa belajar. Maka pertanyaan saya begini, adakah undang-undang yang mengatur jumlah rekening dari suatu korporat atau seseorang harus sekian buah? Ada enggak? Oh, karena enggak ada, maka dibikin pencucian uang. Penafsiran atau pemahaman pencucian uang ini kan sesuai dengan selera daripada si pemeriksa. Coba kita baca itu Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Undang-Undang Pencucian Uang, pencucian dan pencegahan money laundering. Coba kita baca, susah sekali kita memahami definisinya itu. Sangat susah, Pak. Sangat karet sekali. Cumil sekali, Pak. Sangat karet sekali. Suka-suka daripada selera si pemeriksa nanti. Ini yang berbahaya. Suka-sukanya nanti yang nafsirin, pokoknya. Ya, benar. Suka-sukanya menafsirkan, subjektif kan. Pokoknya. Sayang teman-teman kita lawyer ini yang kronik-kronik lagi nggak masuk ya hari ini ya. Hari Senin ya baru ya. Harusnya kita tunjukkan tuh ya. Kapan? Mestinya Senin kita kasih pengarahan Pak Santiamer tentang apakah pencucian uang itu. Supaya mungkin jangan mau dikerjain sama polisi, itu kasihan itu. Masa Senin ini masalah Mentawai ini Pak. Oh iya Mentawai ya. Udah kontak ya sama Pak siapa itu lawyer itu ya? Enrico. Ya. Bagus itu. Waduh, saya dengar tadi dicerita itu Mentawai ngeri nih Pak. Harusnya Pak Ponto masuk Pak. Kalau sama Mentawai itu ngajak Pak Ponto Pak. Dia lagi di Bitung. Coba nanti kami hubungi supaya nanti dia bisa masuk Pak. Dia lagi di Bitung Pak. Beliau. Itu Mentawai dulu kita mau bantu, tapi terus ada orang yang biangker satu itu ya, kurang ajar itu ya. Saya pengurus pada marah semua. Orang mau kita bantu, kita mau keluarin duit malah mau dipalak sekali, yang kita jengkel dulu itu. Ya udah lanjut dulu Pak, itu Pak lanjut dulu tuh pencucian uang tadi gimana itu. Kembali lagi kepada itu pencucian uang. Maka saya bertanya, emang ada undang-undang yang membatasi berapa jumlah rekening seseorang atau korporat? Kalau kita lihat segi praktisnya, contoh ini aja lah, Galarua saya beri contoh. Satu rekening Galarua, ya. Rekening Galarua itu satu, tetapi untuk peruntukannya dikasih kode ini, peruntukan untuk B kasih kode ini, peruntukan untuk kode C, alokasi C pakai kode ini. Kalau dihitung-hitung, ya, kalau dipecah itu bisa jadi 10 rekening Galarua saja itu. Ya. Kita ke Payu Sumanu Gulu, kita bikin rekening sendiri. Bisa. Terus buat buku Pancasila bikin sendiri. Iya. Dulu Pak Tobing bikin buku rekening sendiri. Apalagi itu tadi kan. Ketika bikin rekening sendiri. Ya kan? Tujuannya apa? Supaya mudah itu mengontrol keuangan itu kan datang dan pergi ya kan, dan penggunaannya untuk apa? Itu bah sistematik itu. Tetapi karena itu Galarua loh digabung, apalagi Al Zaitun yang begitu besar. Bapak-bapak ya kalau ke sana Al Zaitun kagum dan melihatnya itu. Kagum 1.600 hektar. Bangunannya aja ada 30.000 hektar apa untuk bangunan aja 3.000 hektar 300 hektar untuk bangunan aja itu. Selebihnya itu adalah tanah kosong untuk pertanian dan lain sebagainya. Jadi saya heran ini ya, Pak Mahmud MD ini terlalu cepat ngomong gitu. Awas ya Pak Mahmud MD. Ada pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Nanti suatu saat omongan-omongan Bapak itu akan backfire kepada Bapak itu. Lihat. Kalau Bapak sudah tidak berkuasa nanti, paling Bapak bisa berkuasa 5 tahun lagi kan, kalau dipilih jadi wapres. Bisa. Hati-hati Pak Mahmud, jadi jangan terlalu cepat ngomong Pak, diperalat jadi toa daripada orang-orang jahat di belakang Bapak ini. Bapak mungkin jujur. Nah, jadi soal pencucian uang ini, maka kita tanya kembali, coba itu dicek rekening daripada MU itu, berapa rekening dia? Fair dong.
Kalau memang pemerintah berniat untuk menegakkan hukum dan membersihkan semuanya, cek itu semua, termasuk Abu Rizal Bakri, termasuk siapa itu Yusuf Kalla, termasuk itu siapa namanya ketua Partai Nasdem ini, Surya Paloh, cek semua. Pasti rekeningnya bukan satu itu. Kena semua itu pencucian uang. Kalau diterapkan itu definisi pencucian uang. Maka Bapak Ibu, tepatlah kalau di Indonesia ini diistilahkan atau dilabelkan, satu, Indonesia adalah negara bukan-bukan. Yang kedua, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini aja dulu, Pastor, yang bisa saya sampaikan mengenai pencucian uang yang dituduhkan kepada Panji Gumilang. Dan kalau ini nanti bisa dengan cara cocologi ya, bisa hukumannya sampai 20 tahun loh. Paling rendah itu 5 tahun. Cocologi. Tetapi saya pikir begini, kalau misalnya penegak hukum bermain-main dengan pasal atau tuduhan pencucian uang, hati-hati loh. Ini tanda-tanda daripada Indonesia akan kacau nanti, akan ribut. Ya. Siapa di belakang Panji Gumilang? Jangan ditanya. Ketika saya tanya, siapa di backingnya Panji Gumilang? Siapa backing saya? Backing saya Allah Subhanahu Wa Taala, katanya. Nah, kebenaran. Ya udahlah. Saya juga backingnya sama, Pak. Makanya saya datang ke sini juga tanpa beban saya. Kalau saya nanti ada memperingatkan, awas, kenapa ketemu Panji Gumilang? Nanti Anda ditangkap loh. Anda dituduh NII. Tadi aja saya ketemu dengan ketua Masyarakat Negara Nusantara. Dituduh saya NII. Coba. Saya dalam hati ketawa. Masa ganteng-ganteng begini bilang ya. NII, Pak? Iya, saya bilang kalau NII-nya bagus seperti ini, NII-nya misalnya bukan NII yang lama ya. Ini kan kita berpola pikir jangan yang lama. Melihat masa depan itu jangan standarnya itu yang lama, yang baru. Kalau NII yang baru ini misalnya begitu, menghargai keberagaman, ada kepastian hukum, ada kesejahteraan dan lain-lain. Nah, saya memilih NII daripada NKRI. Saya bilang NKRI yang nggak jelas ini ngapain? Wah, makin heran lagi. Jadi logika daripada mereka itu sudah nggak jalan gitu. Nalar mereka sudah nggak jalan. Mereka itu siapa? Saya nggak perlu sebut orangnya lah. Nggak jalan. Karena sudah dipenuhi kebencian, sudah dipenuhi bagaimana supaya ini orang masuk. Maka ada istilah mengatakan, jangan sampai di Indonesia ini kalau sudah suara banyak, suara terbanyak itu suatu kebenaran. Tetapi di Indonesia itu begitu. Suara orang terbanyak itu pasti itu kebenaran, padahal belum tentu. Saya berharap ini tidak terjadi kepada Panji Gumilang. Suara orang terbanyak itu siapa? Yang disponsori oleh MUI. Maka MUI juga harus mempertanggungjawabkan itu. Saya pribadi, Pak, dan teman-teman, kalau saya tidak, ini Panji Gumilang ya, kecuali saya baca data-datanya, saya sudah ngomong, sudah langsung ke lapangan, kita cek. Apa? Dia nothing tulus kok. Emang kenapa katanya? Nothing tulus, santai aja ngomongnya. Tidak seperti tegang, ketawa ketiwi, kita enak gitu santai. Ya, santai. Jadi inilah yang saya pesankan dan saya sampaikan. Sudahlah, berhentilah dengan berbagai sandiwara di Indonesia ini. Waktunya sudah dekat, Anda juga nanti akan kena. Ya, Anda kan termasuk itu Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Paling Anda juga mungkin setahun lagi, habis itu nggak ada apa-apanya. Anda nanti akan dikejar-kejar oleh perbuatan Anda sendiri. Terima kasih Pastor Paul. Silakan. Ini bagus nih. Benar ya. Nih, mukanya nih si Mahfud MD kelihatan sange banget ya, lagi sange bener ya, pengen jadi wapres nih si Mahfud MD nih. Kayaknya dia yang paling getol bener ya, paling ngotot untuk menjarain Panji Gumilang ya. Karena dia dijanjiin sama MUI jadi wapres tuh. Iya. Ya kan, sama si Ma'ruf Amin kan, dijanjiin tuh kamu jadi wapres, yang penting kamu bisa ngambil duitnya Panji Gumilang. Lihat ya, Mahfud MD ungkap sinyal Panji Gumilang jadi tersangka ini tadi pagi ya, jam 9:30 pagi tadi ya. Jadi tersangka, bahkan sebut rekening janggal. Rekening janggal, saudara. Apa rekening janggal itu? Rekening janggal. Orang Madura, Pak Pol, maunya carok melulu. Maunya carok melulu. Berantem. Ini saya ada cerita, Pak Pol. Ada seorang pendeta di Surabaya. Ya, kita namakan Alex deh. Dia kirim duit banyak nih, duit persembahan dia kirim ke Australia. Alasannya katanya mau bangun gereja. Nah, itu money laundering bukan? Belum, Pak. Belum. Kalau dia begini, Pak. Gini. Money laundering-nya, kalau misalnya nih ya, caranya pendeta ini, ya, kalau pendeta ini punya uang banyak di Surabaya,
terus dia kirim ke Australia buat bikin gereja, itu bukan money laundry, Pak. Tapi dia harus lapor ke PPATK. PPATK ya? Ya, PPATK, nanti dia bayar sekian persen, Pak. Pak. Saya lupa berapa, 3% atau berapa persen itu ya, lumayan gede loh itu. Nah, kan itu duitnya gede buat ngilangin pajak, Pak Paul, di Surabaya. Enggak dong, enggak. Oh, dia dilapor PPATK, kan ditanya, ini uang dari mana? Dari perpuluhan. Nah, nanti kalau ini perpuluhan sudah dikenakan pajak belum? Nah, kan religious kan pajak free kan, Pak, tax free. Enggak selalu, Pak. Tergantung. Ada beberapa ketentuannya. Kalau itu murni untuk kegiatan, maka dia free tax kan. Tapi kalau dia nanti digunakan untuk pribadi, maka mulai yang berapa yang digunakan pribadi itu dikenakan pajak kan. Kalau itu tadi kembalinya untuk itu lagi, untuk pengembangan umat apa segala macam di wilayah itu, nggak kena pajak. Kalau dia dikirim ke luar negeri, kena pajak, Pak. Akan ditanya, Pak, nggak sembarangan. Terus siapa saja yang ngasih, gitu kan? Itu ditanya, makanya terus mereka pada mau sembunyi-sembunyi. Nah, waktu mereka sembunyi-sembunyi itulah di situ nanti ada money laundry-nya. Karena biasanya nanti ngirimnya caranya gimana? Oh, ini buat beli ini, oh ini buat beli itu, gitu kan? Dikirim, beli alat musik. Padahal rekeningnya sananya nggak, alat musiknya nggak ada yang dikirim. Nah, disitulah mulai terjadi money laundry-nya, Pak. Tapi kalau dia kirim, kalau cuma kirim aja begitu, terus dia kena itu ya, kena fee gitu ya nggak ini. Nah, di sananya dia beli Harley Davidson, beli Rolls Royce, nah itu baru. Itu. Tapi uangnya begitu masuk sini kan, kalau jumlah berapa kan kena potongan lagi di Australia, Pak, 20% kalau nggak salah, kalau di atas berapa itu kan. Iya kan? Kena 20% kalau nggak salah, kena pajak, Pak, uang masuk ke sini itu. Kalau masuk ke Eropa misalnya ya, di atas jumlah tertentu, saya lupa ya, kalau nggak salah 20.000 ya. Kalau ngirim 20.000 atau ngirim berapa itu kena 20% ya, kena pajak ya, saya lupa itu. Di US 10.000, Pak. 10.000 ya. Kayaknya sama deh 10.000 ya, sama kelihatannya ya. Sama kelihatannya. Kalau kita sejak gara-gara 911 itu, jadi sekarang di atas 10.000 harus tanda tangan ini duit dari mana. Kalau duit personal kasih nomor rekeningnya ya, cross reference. Iya. Kalau duit cash, kalau duit cash jualan obat, nah itu kan nggak bisa di-clarify. Kayaknya sama, Pak. Kayaknya sama. Saya pernah dikasih tahu. Jadi waktu itu makanya orang biasanya orang-orang di Eropa ini punya dua rekening kayak saya kan juga punya dua rekening Indonesia sama rekening Eropa. Tapi rekening Indonesia saya tetap laporkan ke sini, saya laporkan ke pajak di sini. Saya tetap laporkan. Dan saya tidak perlu bayar pajak Indonesia, satu karena saya sudah lebih dari 6 bulan kan nggak di Indonesia kan. Dan kedua, saya juga bukan warga negara Indonesia. Jadi saya nggak perlu bayar pajak. Karena saya juga tidak bekerja di Indonesia kan. Nah, itu pokoknya kalau di Indonesia ini money laundry-nya agak membingungkan, Pak. Undang-undangnya internasional tetapi diterapkannya tuh suka-suka polisinya, Pak. Makanya ini apa namanya? Susah pengurusannya. Soalnya Panji Gumilang waktu ngomong sama Galarua kan bilang semua di komputer. Jadi semua ada electronic tracing-nya. Jadi mau money laundering gimana? MUI harus keluar satu cara kali. Loh, definisinya money laundry itu apabila digunakan untuk kejahatan loh, Pak. Ada endingnya itu, ada hulu hilirnya adalah untuk kejahatan pokoknya. Kalau tidak untuk kejahatan, itu tidak akan bisa dianggap money laundry loh, Pak. Nah, kalau mereka ada pembukuannya semua buat kegiatan Al-Zaitun ya, lu mau ngomong apa? Iya, jadi nggak bisa. Makanya ini yang dibilang ini, saya juga bilang kecuali ada ketahuan untuk membiayai pendirian negara Islam. Ya orang-orangnya ini dibiayai. Ya itu bisa, Pak. Kayak sebenarnya MUI itu
itu bisa disebut money laundry karena Oh, gudangnya itu Pak. karena terbukti di dalamnya ada terorisme. Teroris. Itu kalau di audit itu money laundry itu kena semua tuh MUI. Aneh kan? Itu Indonesia memang begitu. Jadi Makanya nggak ada yang berani ngelawan MUI, cuma Panji Gumilang. makanya Panji Gumilang kalau berani dia bilang, you mau audit saya silakan, tapi kita harus audit you juga, ya kan sama-sama. Masalahnya nggak bisa. Sekarang polisinya kan di pihak MUI. Jadi one way ini ceritanya. Nampaknya Panji Gumilang setorannya kurang gede sama polisi. Beda di zamannya Susno Duaji. Dilindungi sekali kan sama Susno Duaji zaman itu kan. Nah, itu masalahnya ya. Jadi memang ribet memang. Ya nih, Pak Robert dulu. Pak Robert, nanti terus kita bacain beritanya ya. Pak Robert, silakan. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.